Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang dari satu apapun. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni syiar agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk memberikan sedikit tausiah tentang keutamaan dari bersedekah. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa sedekah adalah salah satu amalan yang dapat mendatangkan banyak pahala, serta memiliki beberapa keutamaan di dalamnya. Sedekah merupakan amalan yang baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam disunahkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, serta orang-orang yang membutuhkan lainnya. Bagi seseorang yang bersedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari bersedekah. Yang pertama, bersedekah dapat menambah rezeki. Sedekah atau memberi pada orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan tidak membuat kita menjadi miskin atau kekurangan harta. Sebab rezeki setiap orang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki jika kita sedikit memberi. Alih-alih mengurangi rezeki, bahkan sedekah justru akan membuat harta orang menjadi lebih banyak. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambah harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Di dalam Al-Quran, Allah pun telah menjelaskan bahwa orang-orang yang bersedekah telah dijanjikan balasan 10 kali lipat dari jumlah dari sedekah yang ia berikan. Yang kedua, sedekah dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain akan mendapatkan harta yang berlimpah, maka sedekah juga dapat menambah derajat seseorang dan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambah keberkahan di dalam rezekinya. Hal ini tentu saja tidak bisa kita dapatkan dari seseorang yang kikir, yang memiliki harta tetapi tidak mau mengurangi atau memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan tidak mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya. Hal ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedekah dapat doa dari para malaikat. Abu Hurairah pernah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi, maka ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Kemudian salah satunya berkata, "Ya Allah,
berikanlah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Lalu malaikat satunya lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang batil. Dari ketiga manfaat sedekah tersebut, tentu saja kita dapat menyadari bahwa sedekah tidak akan membawa kemudaratan dalam hidup, justru akan menguntungkan bagi umat manusia. Selain keutamaan sedekah, di dalam kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan kapan waktu yang tepat dan untuk siapa kita bersedekah. Yang pertama, bersedekahlah pada saat kita sehat. Bersedekahlah pada saat kita sehat, bukan pada saat kita sedang dalam keadaan sakit. Justru pada saat kita sehat walafiatlah, perbanyaklah bersedekah. Sebab banyak orang yang bersedekah dalam keadaan sakit. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Infakkanlah sebagian dari apa yang kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, menyesali, wahai Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk dalam orang-orang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya sedekah yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Dalam keadaan jiwamu pelit, berat untukmu bersedekah. Engkau takut fakir dan engkau mencita-citakan kekayaan yang pada saat itu engkau bersedekah. Jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa sudah di ujung tenggorokan, baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah karena harta itu memang milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, sedekah pada saat sehat dan saat kita membutuhkan itu lebih utama. Yang kedua, sedekah sedekah kepada keluarga dan karib kerabat. Sedekah yang paling utama yaitu sebaik-baiknya sedekah yang kita berikan kepada orang yang menjadi tanggungan keluarga kita, dan juga kepada karib kerabat, yaitu kita berikan kepada orang yang terdekat kita, yaitu istri kita, anak-anak kita, sanak kerabat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada sanak kerabat yang dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang di dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Jadi ingatlah, sebaik-baiknya sedekah yang utama kita berikan kepada sanak kerabat, setelah itu baru kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Fadilah atau ganjarannya besar kalau kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang miskin, maka mendapatkan satu sedekah. Tapi kalau kita memberikan kepada sanak saudara, maka kita mendapatkan dua sedekah. Yang pertama, manfaat sedekah. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Salman bin Amir radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat mendapatkan dua, yaitu sedekah dan menyambung kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah yang ketiga adalah sedekah kepada janda-janda miskin. Di antara sedekah yang paling utama yaitu kita berikan kepada orang-orang janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin, dan juga kita menanggung anak yatim.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang membantu kehidupan para janda-janda miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang selalu sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini utama sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah dan yang paling dermawan Nabi di bulan Ramadan. Abdullah bin Ba'as radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya, Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan untuk menyimak bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi pada kesempatan ini kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Jangan tunggu, karena banyak bersedekah tidak membuat kita miskin. Banyak bersedekah tidak membuat kita fakir. Setiap kita bersedekah ikhlas karena Allah, Allah pasti akan menggantinya lebih banyak lagi. Kemudian kita tidak boleh meremehkan sedekah, meskipun kecil, termasuk umpamanya sebutir kurma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lindungilah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan menyedekahkannya sebutir kurma. Kalau tidak ada, dengan kata-kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah. Dan sedekahlah sedikit, sedekah hendaklah meskipun sedikit, dan janganlah kita mencegah untuk seseorang untuk bersedekah. Dan sedekah yang sedikit menyebabkan keselamatan seorang dari api neraka, dan kalimat yang baik sebagai sebab selamat dari api neraka. Kalimat thayyib artinya kalimat-kalimat yang orang itu senang jika mendengarnya. Berikan kabar gembira kepada orang atau menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar atau berzikir, itulah kalimat yang baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah dan diterimanya sedekah meskipun sedikit. Di dalam hadis ini dibatasi dengan hasil usaha yang baik, dan tidak boleh kita meremehkan sedekah meskipun hanya sedikit. Inilah sedekah yang paling utama. Kita jangan menganggap remeh sedekah, dan kita usahakan untuk perbanyak sedekah. Dan orang-orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran bagi mereka. Ini kesempatan untuk kita untuk berlomba-lomba bersedekah, apalagi kita sedang berada di bulan yang baik. Sedekahlah dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari sedekah itu sendiri. Demikianlah tausiah pendek dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.